Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu bukanlah sekedar jargon. Memahami kebangsaan artinya memahami perbedaan. Memahami perbedaan artinya mempertahankan kesatuan. Tentu ini bukanlah proses yang mudah. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, tetapi masih banyak orang di luar sana yang tidak memahami, yang tidak menginternalisasi Pancasila di dalam hati mereka. Bahkan mereka memaksakan ideologi mereka masing-masing atau kelompok mereka untuk bisa menggantikan ideologi Pancasila yang sudah diciptakan oleh bapak-bapak pendiri negara kita di tahun-tahun yang sulit, di tahun-tahun ketika Indonesia masih mempertahankan kemerdekaannya. Pertanyaannya, kenapa? Halo patriot bangsa. Jadi tema kita kali ini adalah wawasan kebangsaan Indonesia. Ya, kita sebagai seorang warga Indonesia memiliki cara pandang kita masing-masing terhadap suatu suku tertentu. Tidak bisa kita pungkiri kalau logat, bahasa, kebiasaan dari suatu daerah kadang tuh bertolak belakang dengan kebiasaan yang kita jalani sehari-hari. Sebagai contoh, jika ada orang Medan yang bertemu misalkan dengan orang Sunda, maka dari logat mereka akan berbeda. Yang satu mungkin agak keras, dan yang satu agak alon-alon. Kalau di antara keduanya tidak memiliki sikap saling mengerti, maka bisa saja terjadi perselisihan karena kesalahpahaman dari logat mereka itu. Ya. Bisa jadi orang Sunda mengiranya mereka itu sedang marah-marah, ya. Sedangkan memang seperti itulah logat aslinya orang Medan itu, misalnya. Selain itu, sikap toleransi antar kaum beragama itu harus selalu kita junjung tinggi. Karena pada saat-saat ini sedang marak ya isu-isu agama untuk diangkat oleh berita media massa. Ya, tidak hanya di dalam negeri loh, tapi isu ini sudah menjadi isu internasional yang bahkan dapat membuat perpecahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia yang baik, menjaga keharmonisan dalam kehidupan beragama itu tetap harus selalu kita jalani. Kita tidak boleh mempersoalkan karena adanya perbedaan agama, karena itu merupakan keyakinan spiritual yang melekat di dalam jiwa kita, mungkin sejak kita kecil sudah diajarkan. So tujuan untuk mempelajari wawasan kebangsaan itu sebenarnya apa sih? Pertama, bangsa kita itu bangsa yang beraneka ragam gitu. Maka bagaimana kita mempersatukan itu semua ya? Kita harus menjadi bangsa yang kuat dengan mempelajari berbagai hal tentang kenegaraan kita. Tentang bagaimana fondasi-fondasi negara kita ini dibentuk sehingga menjadilah Nusantara seperti sekarang ini. Selain itu juga memiliki daya saing tinggi dan kesejahteraan yang makmur. Kemudian kedua, kita harus menjaga sejarah kebangsaan Indonesia ini yang telah diciptakan oleh para pendahulu kita, sehingga kita dapat meneruskan untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Kemudian ketiga, kita wajib merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang selama ini nyatanya banyak yang tidak melakukan. Dan keempat, kita dapat meredam berkembangnya ideologi-ideologi yang berlawanan dan yang cenderung merusak bangsa Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Secara ideal, warga negara Indonesia yang mengakui dirinya sebagai bangsa Indonesia tuh harusnya ngikut ideologi Pancasila, menginternalisasi nilainya, dan selalu mengingat nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu. Karena Pancasila itu adalah titik temu dari seluruh kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu beragam. Dari Sabang sampai ke Merauke. Sebagai seorang ASN itu,
kita perlu memiliki wawasan yang baik, ya, wawasan kebangsaan Indonesia yang baik. Kenapa? Pertama, kita mengamanatkan undang-undang yang bertugas tidak hanya untuk melayani, tapi untuk merakatkan bangsa Indonesia. Kemudian kedua, tentu saja kita melaksanakan tugas untuk publik atau masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama. Ketiga, kita mengemban tanggung jawab moral sebagai sumpah atas jabatan yang kita jalani. Dan yang keempat, ASN itu adalah pengayom masyarakat. Ya, jadi bukan hanya polisi ataupun kesehatan, tetapi seluruh ASN itu adalah pengayom dari masyarakat Indonesia ini. So, bagaimana cara kita memperkuat rasa persatuan dan kesatuan itu? Sebetulnya kalau secara teorinya sih mudah. Kalau kita ingin hidup harmonis, maka jangan kita cari ribut soal perbedaan. Biarlah orang punya paham dan jalan hidupnya masing-masing, selagi mereka tetap menaati hukum yang ada di Indonesia dan tetap menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, tidak menyebarkan paham-paham ideologi yang selain Pancasila. Harmonislah hidupnya. Memaknai Pancasila kita harus memilahnya seberapa jauh makna dari kata-kata yang ada dalam Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka yakinlah bahwa seluruh yang kita jalani di dunia ini itu selalu dipantau oleh Tuhan. Karena agama sudah memberikan kita tuntunan untuk tidak melakukan dosa. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan kita. Jika bersungguh-sungguh memegang agama kita, memegang sila pertama kita, maka seharusnya kita dapat hidup di jalan yang lurus, kemanusiaan yang beradab. Maka hiduplah di negeri ini dengan adab yang baik, ya, sehingga kita layak menjadi khalifah. Ya. Kalau di dalam Al-Quran kita disebutkan bahwa manusia itu adalah seorang khalifah, seorang pemimpin bagi seluruh makhluk di alam semesta. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin, maka jadilah seseorang yang memiliki adab yang baik. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, keberagaman suku, ras, dan agama di seluruh Indonesia. Maka kita adalah salah satu negara yang paling heterogen di dunia ini. Kalau kita dapat benar-benar bersatu, maka sebetulnya kita bisa menggetarkan seluruh dunia ini. Oleh karena itu tuh banyak sekali negara-negara yang takut karena kita, sehingga seringkali kita mendapatkan intervensi dari luar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bangsa kita ini. Hingga saat ini kita masih sulit untuk bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil-wakil rakyat beserta pemimpinnya harus dapat memberikan contoh yang baik dan tidak melakukan praktek-praktek yang di luar etika. Jikalau pemimpin itu dapat memberikan contoh yang baik, maka sesungguhnya rakyat itu akan cinta kok, akan sayang terhadap pemimpinnya, dan tidak mau ditinggalkan karena itu adalah pemimpin yang mereka kehendaki. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini harus sangat diinternalisasi bagi seluruh pelayan publik di negeri ini, baik dari bidang kesehatan, keamanan, pendidikan, dan sebagainya. Kita harus adil, apalagi sebagai pejabat publik. Kita tidak boleh membedakan atau mendahulukan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Jadi jika kita mau menjadi ASN yang baik, rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai Pancasila itu harus betul-betul tertanam di dalam diri kita. Jadi apa yang kita kerjakan itu betul-betul ikhlas untuk melayani publik tanpa pandang bulu. ASN itu merupakan garda terdepan untuk menekan perkembangan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sehingga kita juga mengemban misi untuk tetap menjaga keutuhan NKRI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, masalah korupsi, narkoba, radikalisme, dan hoaks itu juga kita hadapi saat-saat ini. Maka itu menjadi tantangan juga sebagai ASN modern ini untuk tetap menjaga kepastian hidup damai di Indonesia ini, tidak hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi masa depan kita. Sekian dan terima kasih. Salam perjuangan.